Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kelas 7 semua, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PJOK. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan di masa depan dapat tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, karena kita pelajaran PJOK, maka lebih baik kita mengadakan stretching dulu atau pemanasan. Dengan duduk pun bisa, syukur kalau bisa dengan berdiri. Yaitu cukup kepala dipegang, samping kanan, samping kiri, tarik ke depan, tarik ke belakang, tangannya tarik samping, satunya samping, dua-duanya dorong ke atas, dorong ke depan, ke belakang. Nah, untuk mengeluarkan otot adalah sebagai bentuk pemanasan. Anak-anak semua, materi kita dalam pelajaran PJOK hari ini atau Penjaskes kelas 7 semester kedua tetap yaitu mengenai senam lantai. Nah, sebelum kalian paham dengan senam lantai, setiap belajar apa saja atau mungkin setiap kalian melakukan sesuatu, maka kalian harus tahu tujuan atau enggak menentukan tujuan. Jadi sebelum berbuat melaksanakan sesuatu, kalian harus tahu tujuan kalian. Dalam pembelajaran senam lantai ini ada beberapa tujuannya. Tujuan satu yaitu memahami pengertian senam lantai. Jadi, minimal kalian mengenal paham, oh yang bentuknya seperti ini adalah senam lantai. Yang kedua, kalian mengenal macam-macam atau memahami macam-macam senam lantai. Jadi senam lantai nanti ada dua, senam pakai alat dan senam tanpa alat. Yang ketiga yaitu memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai dengan benar. Jadi diharapkan kalian tahu keterampilan apa dalam senam lantai itu. Yang keempat, mampu mempraktekkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Jadi minimal mungkin bisa mempraktekkan satu di antara sekian jenis gerakan senam lantai. Nah, kemudian materi belajar hari ini, jadi senam lantai materinya, kalian mungkin minggu kemarin dalam pertemuan yang kedua ini, senam lantai ada dua jenis tadi, yaitu senam lantai tanpa alat dan senam lantai menggunakan alat. Senam lantai tanpa alat yang minggu kemarin yang kalian tulis itu, kalian kerjakan guling depan atau roll depan, guling belakang atau roll belakang, kayang, dan guling lenting. Menurut Pak, bagaimana? Ya termasuk guling, ya termasuk senam lantai. Tapi di sini yang kalian pelajari adalah yang belum, yaitu headstand atau berdiri dengan kepala, handstand berdiri dengan tangan, kedua tangan, dan sikap lilin. Sikap lilin itu dengan kaki kanan kiri salah satu diangkat, kemudian berdiri seperti layang-layang atau lilin berdiri tegak lurus. Itu sikap lilin. Nah, di antara A, B, C, D, E, F, G ini adalah termasuk jenis senam lantai tanpa alat. Nanti kalian bisa baca, bisa pelajari, di situ sudah ada yang bagaimana yang dimaksud dengan kayang, bagaimana yang dimaksud dengan guling lenting, bagaimana yang dimaksud dengan headstand, handstand, dan sikap lilin. Kemudian yang kedua yaitu senam lantai dengan alat. Di sini senam lantai menggunakan alat. Itu bisa lompat kakang, lompat jongkok. Itu biasanya menggunakan bangku ataupun kursi. Itu untuk latihan. Kalau kita di tempat senam lantai pasti ada alat-alat yang digunakan. Nah, ini senam lantai. Berikutnya, nah, gerakan-gerakan, jadi rangkaian gerakan dalam senam lantai. Senam lantai itu bisa dilakukan secara beruntun atau berturut-turut.
satu dengan yang lain, bisa 2-3 kali dalam satu gerakan. Jadi satu kali setelah mereka, contohnya nomor 1 yaitu gerakan guling lenting. Setelah kalian guling lenting dilanjutkan dengan lompat jongkok, bisa juga dengan apa, meroda, bisa juga dengan roll. Di sini yang ditampilkan, dicontohkan adalah guling lenting dilanjutkan dengan lompat jongkok. Yang nomor 2, guling lenting, lompat cangkang dan guling depan. Nah, jadi ada yang lebih dari 2, lebih 3. Kalau kalian nanti di TV lihat perlombaan senam lantai, itu bermacam-macam jenis gerakan loncatan dilakukan dalam satu kali gerakan. Setelah itu karena dilanjutkan secara beruntun, berantai, sehingga apa? Disebut rangkaian gerakan dalam senam lantai. Nah, bagaimana untuk senam-senam yang lain? Senam irama pun kalau mereka satu irama, maka dirangkaikan menjadi beberapa gerakan. Tapi mereka kalau senam irama itu membutuhkan kekuatan, ketahanan, kontinuitas jantung dan paru-paru. Kalau senam lantai, ketangkasan, keterampilan. Tentu saja juga kekuatan jantung dan paru-parunya mereka melakukan gerakan. Nah, seorang pesenam biasanya badannya atletis, kemudian badannya sehat, bentuknya juga atlet. Karena apa? Mereka melakukan gerakan secara atletis. Ini senam lantai. Nah, berikutnya dalam pertemuan yang kedua ini, tugas belajar PJOK hari ini saya beri tugas, yaitu silahkan dibuka LKS-nya halaman 11 sampai 14. Minggu kemarin itu halaman berapa itu? Halaman 6 sampai halaman 11 kalau tidak salah. Baca dan pelajari dengan baik. Jadi kalian melanjutkan mulai dari kayang kalau enggak itu, terusnya sampai instan. Nah, yang nomor 2, tolong kerjakan soal latihan siswa di LKS halaman 14 itu, nomor 1 sampai nomor 5. Jadi latihan siswa itu dikerjakan, tugas kalian mengerjakan 1 sampai 5 itu dikerjakan, dicari di bukunya, dibaca, dipelajari, setelah tulisan rapi, lalu kirim ke WA Pak gurunya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Kalau sampai tidak mengerjakan berarti tugas belajar kalian nanti semester tetap terhutang. Sampai punya tunggakan hutang tugas, harus diselesaikan. Apalagi kalau nanti dibuat portofolio, maka tiap anak harus membuat portofolio selama daring ini, tugasnya dikumpulkan menjadi satu portofolio. Mana kalau tidak lengkap, maka kalian jangan harap untuk naik kelas. Sementara itu tugasnya. Jika ada yang ketiga, jika ada kesulitan kurang jelas, silahkan tanya dan japri Pak gurunya lewat WA. Jadi kalian bisa tanya lewat WA. Nah, ada pertanyaan? Jelas? Oke? Selamat mengerjakan, semoga sukses. Saya tunggu sampai jam 3 sore harus selesai semua. Terima kasih. Wassalam.